Halo guys, balik lagi di part 2 Car Night. Sekarang kita bakal ngorek-ngorek Indra. ngorek gua dia. Kayak tai dikorek sama koreng. Caur anjir. Gue bakal ngasih Indra 10 pertanyaan sih bro, random dan dia yang nggak tahu konsepnya. Kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama nih boy. Kok gua deg-degan ya? Langsung Anjing, gua aja. deg-degan cu. Oke. Siapa orang terakhir yang kamu stalking di medsos? Siapa orang terakhir yang lu stalking di medsos? Siapa orang terakhir yang gue stalking di medsos? Whatever. Nih, aduh lu cewek gue jangan marah nih. Jangan sampai putus ya. Jangan sampai putus nih, bokin gue mau nikahin. Ayo gimana? Terakhir gue stalking di medsos tuh ada kenalannya temen gue cewek. Sip. Namanya gue sebutin aja deh. Oke. Namanya tuh Sule. Sule cewek cowok? Cewek. Cewek anjir Sule. Oke. Sule cewek. Sip. Ya terakhir gue ngeliat dia, gue buka, gue stalkingin dia lah intinya lah. Oke. Terakhir tuh. Sip. Cuman ya lu jangan marah ya. Panik yang itu parah lo. Dia cemburuan banget soalnya sama si Sule itu. Oh gitu. Cuman gue nggak ada apa-apa loh. Pasti lu ada satu tingkah yang bikin cewek lu tuh cemburu sama Sule itu. Kenapa tuh? Ada satu tingkah yang bikin cewek gue tuh cemburu. Mungkin lu terlalu over. Karena cewek gue cemburu itu sama Sule karena apa ya? Si Sulenya ini ya gue nggak tahu apa gue yang kepedean atau jadi waktu gue sama cewek gue dia ngomong hati-hati Andra ya pas mau pulang tuh. Oke. Nah, Wajar lah ya temen ya. Wajar sih menurut gue, ya biasa aja sih, be Ya, aja. tapi nggak wajar kalau ada yang baper. Dari situ tuh cewek gue baper tuh kayak, ih dia apaan sih, dia nggak ngargain gue banget katanya. Sayang lah ya cewek lu ya. Over nggak sih kayak gitu? Menurut gue wajar sih. Kalau dari nggak, gue nggak tahu. Kalau gue ya, ini gue jawab sebagai cewek. Kalau cuma hati-hati ya di jalan nggak apa-apa anjir. Kecuali gue nggak tahu nih cewek lu ada feeling, karena cewek kan main feeling ya daripada logika. Bener nggak sih? Cewek itu kan main feeling. Karena mungkin dia ngerasain feeling yang beda. Karena mungkin dia ngeh lu ada rasa percikan sedikit ke Sule ini bro. Kalaupun misalnya lu sama orang lain gitu, hati-hati di jalan ya, kayak sama gua gitu. Kan cewek lu sering ngeliat gua, hati-hati boy di jalan, hati-hati Indra di jalan. Biasa aja, karena mungkin feeling dia, nggak mungkin. Kayaknya dia lebih ke feeling lu tuh ada rasa sedikit, walaupun gak terlalu ya bro. Mungkin ya, gua nggak tahu bener nggak pacar Indra. Kalau dari gue sih gue nggak ada feeling ke dianya sih, cuman emang lu lebay anjir nih. Langsung keluarin. Gue lu lebay lu. Oke, ini kedua ya. Caur. Nah ini parah nih. Kenapa lu putus sama mantan lu yang kemarin? Itu kenapa bro? Ini kalau boleh nih ya kan, mau ceritain silakan, mau dipersingkat gak apa-apa ya kan. Ya, maaf nih bukan bikin putus, enggak. Kenapa gue putus sama mantan gue yang sebelumnya? Storynya kenapa tuh kalau boleh tahu ya kan? Dikasih tahu yang apa? Jawaban singkat apa jawaban panjang nih? Terserah. Kalau untuk jawaban singkatnya, ya karena emang bukan garis takdir gua sama dia. Tapi itu jawaban basi anjir. Itu jawaban basi banget ya? Bukan jodoh anjir, Bukan basi. jodoh, itu basi ya? Itu parah. sih karena emang parah. Ya gue dibilang takut ngejelekin juga sih, cuman emang dianya ninggalin gua sih. Mungkin korban ditinggalin. Ditinggal langsung nikah anjir. Parah ya. Dan gua nggak diundang anjir, caur. Lu tahu dia nikah dari mana, bro? Gue tahu dia nikah itu
dari updatean adeknya. Oh. Adeknya update IG medsos apa WA? IG, Oke. update IG. Nah gue ngeliat, gue bilang, ih udah nikah gitu kan. Anjir. Oh Gua dia langsung- nggak ngundang ya? Nggak ngundang. Gue bilang, dia anjir, gue nggak diundang. Padahal sebelumnya, sebelum dia nikah tuh gue udah gue udah ngomong sama dia. Nanti gue tahu lu bakal nikah sama orang lain nih. Oh feeling lu udah ada? Iya. Shit. Gue nggak bakal sakit hati, gue bilang. Iya. Karena gue udah tahu gue bakal kayak gini nih. Gue nggak bakal sakit hati, lu undang gue aja nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Iya. Nih tapi nggak diundang anjir. Apa dia juga masih ada rasa malu? ayo tapi nggak tahu lah walau alam ya kan. Kayaknya sekarang masih. Ya. Caur aja. Jar. Ya itu udah punya kehidupan masing-masing kok. Itu ada kan mirip gue lagi. Dari hidungnya anjir. Caur Udah aja. nanam anjir. Itu parah. Karena ada sisa-sisa sedikit punya gue di sini. Parah. Ya kalau hidung kuping mirip ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Itu Terima masa aja. lalu, Masa masa lalu ya udahlah. Biarkan berlalu. Nih, Caur anjir. pertanyaan ketiga nih. Apa yang bakal lu lakuin kalau lu tuh jadi orang yang nggak kelihatan tuh, yang nggak kasat mata gitu? Oh, Yang pertama kali gokil yang bakal lu lakuin kalau lu nggak terlihat tuh apa sih? Apa? anjir gue bakal ke tempat gym, Terus? ya kan? Gue masuk ruang cewek. Ya terus gue ngeliat ya kan, itu banyak- sauna. Oish, ya kan? Gue masuk ke sauna ya kan. Berbagai macam toket ya. Berbagai macam gandul tuh. Gantungan kembar, kapel, Iya, gantungan caur. kapel. Gantungan kapel. Yang pakai magnet nyambung, Iya kan? caur. Iya, Gue ngeliatin kayak gitu tuh. Anjir betis. Gila. Gila dia nggak kelihatan cuma buat masuk saunanya cewek anjir. Parah. Kan gak ada kemungkinan juga gue pegang kan, pasti Iya. gua- Buat bokinnya Indra caur cowok lu caur. Caur cowok lu. Parah. Oke, keempat. Di umur berapa pertama kali lu nonton film dewasa? Bokep lah ini dalam arti Di umur berapa gue pertama kali nonton film bokep? iya. Nonton film bokep itu gue waktu SMP gue. SMP anjir. Terus Nonton SMP. ceritanya gimana tuh? Pertama kali gue nonton, sebenarnya kalau nonton bokep SMP. Oke. Gue lupa ceritanya gimana. Oke. Seingat gue itu SMP, dan tapi kalau untuk pertama kalinya gue Jangan bilang TK anjir. untuk pertama kalinya gue cokil itu gue Cokil Meg. SMP juga Gara-gara ngeliat pembokat gue sendiri. Caur nggak lu? skandal anjir. Nggak nih, gue jujur nih, gue ngeliat pembokat gue sendiri. Dia tidur. Terus? Dia tidur itu dia cuman pakai BH sama Anjir BH doang. BH Jadi tuh? iya, bawahnya itu dia pakai sarung. Oh, kayak mau ronda ya pakai sarung. Di bawahnya dia pakai sarung. Anjir. Dan itu gue pertama kalinya gue ngeliat yang namanya bawahannya cewek ya. Oke. Ngeliat bawahnya cewek dan Dalemannya sampai ke BH bentuk BH Iya. ya. Gila anjir. SMP tuh ya, Bro. SMP gue. Rusak sih. Tapi kenapa lu bisa ngelihat, maksudnya pintunya kekunci, apa kebuka sedikit atau emang lu berniat tutup tapi dibuka gitu anjir? Oh tidak, saya tidur sekamar dengan dia cowok. Jadi dulu tempat tidur gua tuh tempat tidur apa sih namanya tuh? Yang Yang di atas bawah bawahnya tuh, ya. ya. Yang bawah bisa ditarik ya. Iya, Oke, tempat oke. tidur tingkat tuh dulu gua Siap, tuh. siap. Iya. Nah dia tidur di atas, gua tidur di bawah. Anjir. Tapi Nah. hamil kan bro, pembokat. Kagak lah, gila lu sampai hamil mah. Terus. Nah di situ gua pertama kali pas lagi dia lagi tidur, nah gua ngeliat tuh, ngeliat yang, ih kok begini gitu kan. Oke. Nggak tahu kenapa di otak gua kayak, gue pengen megang. Anjir. Ya kan, gue pegang dah. Pegang, Cok? Gue pegang cok, itu Anjir. SMP tuh gue Iya, pegang. SMP megang. Ya lu tau kan pura-pura tidur tuh, Ya, pertama gue megang. Oh, kayak ngigo. Ya, kayak ngigo. Ngigo kesempatan. Oke. Spek tidur kayak, gue bilang, ih toket. Pertama kali gue Pertama kayak, kali megang toket. ih toket
pembokat begini gue. Bukan pacaran, Cok. Pertama kali pacaran. Ih, Pembokat. Cuman cakep anjing pembokat gue sumpah. Cakep banget. apa kabar sekarang ya? Oh, udah jadi PSK mungkin. Anjir, Bes. Enggak tuh parah sih emang. Tapi lu caur sih, bro. Caur anjir. Pertama kali orang berpikir pertama kali hancur karena pacaran lo ya. Ini karena pembokat anjir. Karena pembokat gue yang begitu modelnya. Buat kalian yang Caur. pengen punya pembokat jangan seksi-seksi. Seksi banget pembokat gue. Parah. Hati-hati. Apalagi lu punya anak cowok, bro. Hati-hati, bro. Caur anjir. Wah, udah ada contoh nih, bro. Oke. Yang kelima nih. Apa ya? Hal Apa paling bodoh yang pernah kamu lakukan di depan orang banyak, anjir. Hal paling goblok yang pernah gue Goblok lakuin menurut lu, tuh. tapi lu lakuin gitu di depan orang banyak gitu. Ngapain gitu? Apa ya? Hal paling bodoh itu yang pernah gue lakuin ketika apa namanya? Hari guru lagi baris. Oke. Gue lagi baris tuh, lagi hari guru. Iya. Dan kepala sekolah gua itu lagi ngobrol, lagi apa pidato di depan podium. Oke. Disuruh istirahat di tempat kan. Terus Istirahat tempat, gerak gitu kan. Itu gua nggak istirahat tempat. sip. Tapi tangan gua begini nih. Caur. Terus, jadi istirahat di depan. Istirahat di depan dulu tuh, kayak gini gua tangan gua ya kan. Terus. Itu ketahuan, Bro. Sama Guru. wali apa namanya? Wali kelas. Wakil kepala sekolah. Anjir. Ketahuan gua. Terus Itu gua ngerasa bodoh banget itu gua. terus lu diapain, bro? Itu gua ditarik ke depan. Anjir, malu dong. Satu sekolah itu gue ngeliat, Anjir. dan itu gue digamparin di podium. Digambarin, Cok. Digamparin gue di podium. Anjir, depan Tuh, orang itu. depan orang banyak, satu sekolahan. Anjir. Dan itu gue kelas 3, dilatih sama kelas 1, kelas 2. Ya, Itu hal paling bodoh gue tuh. cuma gara-gara begini. Cuman ya. gara-gara gue kayak gini. Dia nggak kali, bro, ada kamera weh. Anjing lu. Marah. Sampai dia ngomong, apa sih namanya? Lu kan disuruh istirahat di tempat. Ya, kenapa? Harusnya tangan lu ke belakang. Iya. Kenapa tangan lu begini? Iya. Lu tahu kan itu kepala sekolah lagi ngomong. Lu Nggak pikir sopan. lagi nggak sopan. Nah. Lu pikir lagi nonton konser kata dia gitu. Anjing lu bilang. Caur sih. Aduh, parah, gokil nih orang nih emang. Caur sih. Asli, digamparin cuma gara-gara begini, bro, anjir. Digamparin, mending digamparin tangan satu. Gila. Pak itu pakai cincin batu, cincinnya dibalik anjir. Cewek cowok tuh, bro, gurunya. Cowok, ya masa cewek pakai cincin batu tuh? Caur. Kan ada yang begitu kan, nggak nutup kemungkinan. Oke. Nah, ini agak serius nih, bro. Pak, kelima apa nih? 5 ya? Ya kelima. Kalau lu sampai pilih sahabat atau pacar, terus kenapa? Pilihan lu jawabannya apa? Kenapa? Pilih sahabat apa pacar? Kalau gue pribadi sih gue milih pacar. Sip. Kalau gue Kenapa tuh? kenapa gue milih pacar? Karena menurut gue hidup nggak bakal sama sahabat gue anjing. Iya. Nggak bakal serumah sama sahabat gue. Iya. Gue bakal serumah nantinya sama pacar gue yang gue seriusin gitu ya, buat Iya, jadi iya, istri iya. gue. Kalau gue gitu mikirnya. Intinya quality time-nya lebih ke pacar ya. Iya. Daripada sahabat, karena bakal punya hidup masing-masing. Nah, kalau gue lebih mikirnya kayak gitu sih. Gue nggak bakal hidup sama sahabat gue, nggak bakal serumah gitu. Kalau gue hidup sama sahabat gue homo anjing. Terus bolan anjir. Terus bolan ya kan gitu. Jijik banget anjir. Caur. Iya. Gue lebih milih pacar gue. I love you. Love you gitu. Gini kayak opa ya. Oke. Caur. Berarti pacar ya, bro. Pacar sih. Tetap walaupun sebangsat-bangsat Tapi bangsat-bangsatnya itu tetap pacar. Cuman bangsat anjing pacar gue bangsat dong. Ya tahu gue. Ya kan kali, ya kan nggak tahu gue. Nah, terus ke-6 nih, pertanyaan ke-6. Sebutin 10 bagian tubuh yang disukain pasangan lo buat dicium. Pacar lo tuh seneng nyiumin. Seneng diciumin sama gue apanya gitu. Iya, gitu atau enggak bokin lo tuh nyiumin apa? Bagian apa sih yang sering dicium sama bokin lo, atau lu
buat muasin bokin lu tuh bagian apa aja terserah. Kalau ke gua ada, kalau Oke. gua lebih seneng sih Jadi lu nih ya nyenengin lu ya. nyenengin gua ya. Kalau nyenengin gua lebih Cowok nih, di pihak cowok nih. Gimana? dicium ya. Bagian apa aja nih? Ya ya bibir lah otomatis ya kan. Otomatis. Nah, Oke. terus kuping, Kuping ya. Engas-engas gimana gitu. engas-engas kayak geli-geli. Ya, anjir. Caur aja. Caur. Terus apa sih namanya? Tete sih anjing. Tete ya. Tete anjing. Parah. Itu kalau misalkan lagi di tut kayak Apa nih dipegang atau diemut nih? diemut dong. Anjir. Nggak, tapi memang benar itu. Parah ya? Parah. Kayak, Itu yang disenengin cowok ya? ya gue iya. nggak tahu sih kalau gue sih, Kalau kalau gue lu pribadi lebih tete seneng ya? toket sih. Woi, Toket gue kayak di ceweknya Indra. Tetenya mainin terus. caur situ. Parah. Terus apa lagi bro menurut lu? Ya kalau tangan gue masuk ke dia, masuk ke Oh, mulutnya jadi- dia kayak gue itu ya kan. Oh gitu. Misalkan saat lagi di ini ya kan, Kayak- tangan gue masuk gitu, ambil gitu kayak Oh iya, kayak gimana gitu ya? enak gitu, Iya. enak gitu. Ya sama yang ono lah, Yang mana nih? yang apa pak guru gue nih yang bawah. Itu tuh, waduh, Oh. kalian pasti merasakan tuh. Iya. Ini bohong. Terus buat kalian nih, apalagi sih bagian cowok yang bikin meleleh gitu, misalnya dicium pasangannya nih, cewek lo pada mau nyium lo. Buat cowok-cowok nih khususnya komen di bawah, bagian apa sih yang enak menurut kalian menurut buat kalian tuh. dicium tuh apa tuh? Kalau dia kan tadi udah jawab, udah denger sendiri ya. Pentil cowok. Pentil cok, Pentil marah. itu enak banget Anjir. anjir. Kayak, Kecil banget kan pentil cowok. Iya nggak sih? hah? Pentil cowok kan kecil banget nggak sih? Gimana sih? Iya nggak sih? Kecil cuman Tapi gue nggak kan ngerti. rata gitu bro, kan beda sama cewek bro. Tapi kan gue gendut ya, Oh. jadi kayak tete juga cok. Jadi kayak tete juga ya kan, kayak glember juga. Mungkin cewek gue kayak lesbi jadi Ya. biar Jangan pas buka baju, aduh lu mini setan. Anjir goblok. goblok gitu jadi. Iya. Oh. Ada Gitu. kelainan apa dengan cewek gue anjir? Enggak, tapi lu tahu enak itu setelah sama pacar lu yang ini, apa emang udah dengan yang lain-lain, tapi emang selalu itu lu minta atau apa cewek lu yang inisiatif bro? Oh, enaknya pas lagi sama yang sekarang. Sekarang ya gila. Iya. Keren banget sih servisnya. Anjir, Parah. spesialis Mercy dia tuh servisnya. Mahal punya anjing. Caur. Caur ya. Gila, orang cakep kalah sama orang yang di kasur enak Ya. anjir. Parah. Percuma Parah. guys. Percuma kalau punya tahapan tapi kurang di kurang kasur. servisannya. Kurang bro, lu kurang banget anjir. Anjing caur sih, caur. Wah anjir, berarti gue ya maaf. Jadi kebuka anjir, kasihan dia. Nggak. Kan kita nggak nyebut merek. Kan banyak kan pacarnya banyak kan? Banyak banget Banyak cewek gua. banget bro. Cewek gue nggak cuma satu cok. Oke, pertanyaan ke-7 ya. Menurut kamu apa pendapat pacarmu tentang pernikahan dan punya anak? Itu Bang. Menurut cewek gue tentang pernikahan. Menurut lo, menurut pasangan lo, cewek lo. Menurut Tentang- cewek lo. Menurut cewek gue tentang pernikahan dan punya anak. Iya. Itu apa? Apa ya? Yang lu tangkap itu apa? Ya cewek gue kalau tentang pernikahan sih dia lebih ke Otomatis kan kita pacaran pasti selalu menjerumus ke sana ya kan. Gak nutup kemungkinan lu saling tukar sharing Iya. kan, dan lu nangkep nih, oh kata cewek gua pasangan dan punya anak itu seperti ini gitu, itu maksudnya. Itu gimana menurut pandangan lu? pandangan gue apa pandangan cewek gue nih? Pandangan cewek lo, tapi pas kan lu pasti sharing lah anjir. Nah, Tentang, karena kan pacaran di umur kita kayak gini kan nggak mungkin kayak pacaran monyet aja kan. Ngebahas tentang itu kan, pasti kan saling tuker tuh, Tuker kan saling pendapat. tuker pendapat. Nah, yang lu tangkap dari pendapat cewek lo tentang pernikahan dan punya anak tuh apa gitu? tentang pendapat dengan cewek gue ya. Ya, Cewek gue tuh kalau tentang pernikahan dan punya anak tuh dia lebih ke apa tuh?
kita selalu ngobrol serius ya. Selalu ya. Selalu ngobrol serius tentang itu. Terus. Ya kita pengen kita nikah tuh nggak pengen buru-buru lah intinya. Kalau gue mabukin gue nggak pengen buru-buru, tapi nggak karena nafsu ya. nggak karena nafsu juga. Walaupun misalkan pun ya gue nggak bisa dipungkirin dong, gue pacaran adalah nafsu lah. Pacaran pasti begitu, cuman bukan karena nafsu gue buru-buru pengen tunge. Nikah enggak. Oke, terus gimana bro? Nah terus menurut cewek gue juga kayak kita gimana ya, pacaran itu apa sih namanya, untuk pernikahan ya kita selalu mikirin matang-matang lah, selalu pikirin matang-matang, harus siap secara mental, siap secara apa namanya, apalagi iman. Iya, apalagi di pihak cowok sih bro, menurut gua harus semateri, harus siap materi juga, iman juga, karena lu kan sebagai imam anjir. Iya. Kalau lu bawa pasangan lu ke jalan, selalu yang nanggung anjir. Iya sih, cuman ya surganya, kalau surganya cowok itu selalu di telapak kaki ibu kan. Betul. Surganya cewek tuh kalau misalkan udah nikah itu di telapak kaki suami kan. Restu suami sih bro. Nah, surganya di telapak kaki suami. Cuman pertanyaan gua, kalau misalnya kakinya buntung itu seperti surganya di mana anjir? Kalau kakinya buntung itu surganya di mana itu? Enggak anjir, itu perumpamaan. Cari surganya itu. Kalau kakinya buntung caur parah anjing. Caur gak sih anjir? Coba kalian pikir itu perumpamaan anjing. Ya kan lu nyari kakinya goblok. Caur anjing. Gue mikirnya ya bro, lu ngomong kaki ya kan, dicari tuh kaki di mana ya kan. Anjing perin ra. Anjing. Sorry bro, ini buat bercandaan aja ya kan, bukan menghina untuk yang nggak punya kaki. Kita just kidding aja, bercanda. Karena intermezzo. Jadi nikah itu nggak bisa karena nafsu ya. Karena nggak bisa karena nafsu. Karena banyak bro. Dan itu gue sumpah ya, mudah-mudahan gue insya Allah sih siap dan yakin tahun depan siap ya. Cuman ya, itu omongan gue antara bukin gue nikah tuh udah setahun yang lalu lah. Untuk itu mesti matang banget. Ya, itu benar-benar harus dipikirin sih, karena anjir kehidupan lu berubah banget, karena lu harus siap jadi bapak anjir. Dan kayak masalah gue nikah tuh gue udah ngomongin ke Bokin yang apa sih namanya, masalah nantinya gue udah nikah gue bakal main gitu. Tetap main gitu ya kan. Oh jadi sebelum nikah udah ada perjanjian yang harus disetujui dulu biar nggak kecoh. Iya. Oke, good sih itu, menurut gue harus disepakati biar nggak bakal jadi tema buat lu berantem anjir. Iya. Bener. Jadi sebelum nikah mendingan lu saling ngobrol berdua, lu ketemu bener-bener berdua ngobrolin mateng-mateng. Anjir, gue kalau nikah gue maunya begini, tahu lu begini gini. Iya. Dan itu satu, nggak boleh sebelah pihak setuju, harus dua-duanya harus setuju biar nggak jadi tema anjing gitu-gitu. Bener. Iya kan, kayak masalah nongkrong gitu kan, ada yang nggak bolehin jadi ribut gitu kan. Kalau udah suami gue nih, lu masih nongkrong. Iya. Tapi kan kalau dari awal kan kita udah ngomong dari awal. Iya. Jadi kita nggak usah. Iya bener-bener. Wah ini buat pendapat gue juga nih, mantep nih bro. Sampai jujur gue minum ya. Alkohol gue minum gitu. Sampai gue ngomong ketika nanti udah nikah, kalau misalkan pun gue minum, ya udah. Walaupun dianya nggak apaan sih, lu kok udah nikah ya lu nggak bisa gitu. Cowok, dia ngomong begitu sih, cuman gue ngeyakinin dia untuk nggak semua yang minum terusak. Nggak semua yang orang peminum itu mabuk. Karena ada yang minum hanya untuk have fun. Iya. Ada yang benar-benar mabuk dan parah gitu. Karena di pikiran cewek gue gini gitu. Bro, mungkin di pihak cewek nih gua mewakilin ya kan. Takutnya lau mabok mukul atau apa kan, itu yang takutin nama cewek biasanya begitu bro. Karena rata-rata orang cowok mabuk tuh under control anjir. Iya. Apalagi kayak misalnya bukan under control aja, menurut gua lebih kayak orang PMS, cewek PMS anjir. Karena misalnya mabuk anjir, pulang jam 3 pulang jam 3 dia nggak dibukain pintu, tiba-tiba dibukain lama,
Tatonya pas dibuka ditonjok gitu kan. Iya. Ceweknya, istrinya, ya gue jadi gue di pihak cewek sih gue berpikirnya seperti itu. Tapi kalau misalnya calon pasangan gue nanti bisa membuktikan gue mabok tapi gue fine, menurut gue sih nggak apa-apa anjir. Karena di pikiran bokin gue tuh orang yang minum itu pasti mabok. Dia tuh nggak suka, jadi dia takut pulang gitu ya kan. Karena bawa nama keluarga juga anjir. Iya. Dan disitu gue bilang nggak setiap orang yang minum itu mabuk. Ya, Gitu. karena ada yang tahu kadernya dia harus berhenti dan harus yang enggak, bro. Iya benar. Karena ada juga anjir yang tadinya bener-bener dia nggak peminum dan dia menghargai temen-temen yang lagi minum. Bener nggak sih? Benar. Ada yang menghargai seperti itu, bro. Bener. Nggak semua peminum itu mabok. Nggak semua peminum itu mabuk. Kadang peminum itu ada yang dia cuma nikmatin rasanya. Betul. Penikmat rasa. Ada yang pengen ngincar maboknya, beda-beda sih. Kalau gue sih lebih ke pengen nyantai aja sih. Chill. Chill, iya. Nongkrong, minum, nyantai lah. Sip. Nah, ini nih yang paling jeng ya. Apa pertanyaan nih? Jeng. Apa ya. nih? Apa fantasi terliar kamu? Fetis lu tuh apa sih, bro? Fetis lu di seks. Kalau gue sebutin, Jadi julung-julung. kalau gue sebutin sih caur sih. Iya. Gue sumpah gue cuma ngomong di sini doang demi Allah nih. Demi Allah demi Rasulullah gue cuma ngomong di sini doang. Subscribe, bro. Subscribe. Fetis gue itu ketika berhubungan ya gue lebih enaknya gimana? Iya. Gimana Jujur gua menurut lu yang bikin anjing mantep gitu gimana sih? Disiksa sih. Anjing. Disiksa sih. Lebih kayak maling ya, bro. Kayak lu kalau disiksa tuh kayak Siksanya gimana, bro? anjing kan. Gimana lu mau? Sambil misalkan gue mau berontak terus dia tetep Kayak di borgol lu gitu apa? enggak nyampe kayak gitu anjing. Gue di borgol kayak orang narapidana banget. Enggak, Gimana? jadi kayak lebih ke apa sih namanya, ketika lu main, Terus nah cewek lu tuh yang lebih agresif. yang lebih Terus lu beringas. kayak yang terima jadi gitu anjir. Terus gue kayak yang mau ngapain, lu udah diem gitu. Itu kayak lebih menantang aja buat gue gitu. Iya, intinya lu suka cewek yang agresif. Agresif tuh jadi. Kalau misalnya lu misalnya pasangan lu, bro, lebih agresif. Tapi dia maunya lu kayak dipukul, pecut atau disiksa atau gimana? Enggak, disiksanya nggak nyampe segitu gitu, nggak nyampe yang Ya nggak, kalau misalnya begitu lu mau ngapain, bro? Udahin gitu, udahan ya. Kalau pacar udahan gue putus ya kan. Caur. Kalau istri gue tinggalin lah. Buat apa Ngeri ya, anjir? Cok. Ngeri Cok. banget anjir. Ngeri, Cok, anjir. Tapi siksa yang lu maksud tuh gimana anjir? Siksanya tuh kayak Oh, jadi lu pasrah lah. gue pasrah gitu. terus dia kayak diem lu anjir, kayak megangin terus gitu ya kan. Itu lebih seru aja buat gue tuh. Anjing gitu ya kan. Anjing gue mau ngapain gue nggak bisa gitu ya kan, kayak pasrah ya. Caur anjing. Bakal caur banget sih malam Caur. pertama. Jadi kayaknya ibaratnya kalau pengantin malam pertama kan disuruh minum telur bebek, nih kayak bininya yang suruh minum. Pokoknya lu harus minum lu yang caur anjir. Caur marah anjing. Lebih ke cowok pengen jadi aja ya. Jadi kalau mungkin gue nonton goblok. Enggak, dia prepare apa yang harus dilakuin. Kayak malam pertama dia udah jadi tahu lu, thank you banget lo harus sama just friend. Caur anjing. Tapi emang nggak tahu ya, beda-beda ya. Kalau gue kayak digituin kayak lebih anjing, gue pasrah gitu, disiksa kayak gitu tuh enak aja gitu. Caur sih. Aduh anjir. Terus pertanyaan ke-8 ya? 8 kayaknya. Hal yang paling menjijikan yang pernah lu lakuin tuh apa? Hal yang paling menjijikan yang pernah gue lakuin. Ya menurut lu anjing jijik banget tapi lu lakuin gitu. Jijik tapi pernah gue lakuin. Iya. Apa tuh? Ini parah sih. Nggak ada yang nggak parah anjir. Ini parah sih. Gue pernah dulu banget nih. Apa namanya, sama cewek. Terus Nonton nih di bioskop nih ya. Lu tau lah kalau di bioskop aja tuh, anak ini nggak jauh dari selangkangan. Anjir. lu tau kan kalau di bioskop itu kan ya lu Gelap ya kan. Iya. Lu mau grepe, lu mau ciuman kayak Iya.
Ya, kalau sekarang gue udah baru tahu tuh ada Infrared. infrared tuh. Anjing tuh gue baru Rasa tahu malu tuh. gak sih, Rasa anjir? malu gitu kan. Terus. Nah, dulu gue pernah kayak gitu dan engas bro. Terus. Gue engas tuh kayak anjing gue engas banget gitu. Cuman kayak nggak kesampean tuh. Nggak lo papain tuh. Hah? Nggak lo papain. Bukan, tetep gue cipokan, grepe gitu tetep, cuman Anjir, kan sebelah lu ada orang anjir. kosong. Oh. Kosong cuy, gue milih paling atas. Tempat favorit anjir. Tempat favorit gue pilih paling atas tuh ya kan, kosong tuh. Ya udah. Dari situ apa namanya, kayak lu gimana sih cowok kalau misalkan udah kayak gitu, kalau nggak ngeluar kayak nggak enak banget gitu ya kan. Oke. Ya anjir, lu sampai keluar dong. Nah, enggak. Terus? Nggak kesampaian. Terus? Gue nggak kesampaian keluar, akhirnya kelar film bioskop itu, gue ke kamar mandi. Terus? Gue cokil di kamar mandi. Anjir. Itu yang nungguin lama nggak di luar kan, gantian anjing WC umum. Itu gue kayak hal paling, sumpah itu menjijikan, cuman pas udah keluar kayak anjing gue ngapain, goblok bangsat. Tapi enak Gitu. anjir. Tai ya. Anjing gitu, gue pernah gue kayak gitu sih. Parah. Dulu banget itu pas gue SMA kelas 1 kalau nggak salah deh. SMA kelas 1 tuh. Zaman masih nonton hari Jumat apa namanya? Nonton Jumat murah tuh apa namanya, lupa gue. Ya itulah, pokoknya masih murah tuh bioskop tuh. Setiap hari Jumat ya? Iya nggak sih, hari Jumat hari apa tuh? Itu gue sampai anjing gue goblok banget gitu, tapi gue lakuin itu. Kamar mandi gue cokil. Anjir. Parah. Karena tidak tersalurkan anjir. Gue ngebayangin anjing di tempat anjing, ya kan? Caur banget anjir. Untung ada suara-suara au ya kan? Tapi kan gue nggak tahu ya konsep toilet cowok nih. Setahu gue kan cuma berdiri semua bro. Emang ada yang buat tempat? Ya kan tempat bokernya kan ditutup. Oh, ada juga ya. Ya kan tempat kencing dia berdiri. Oke, Tempat kan boker, berdiri gitu kan. Terus? tempat bokernya dia kan ini apa sih namanya, ketutup. Oh, ada tempat buat boker gitu ya bro ya? Oh, iya. Sip. Oke anjir. Caur sih. Gua soalnya mikirnya tuh anjing lu lagi berdiri kencing, kocok sebelah lu ngeliatin. Ya anjing ngambil berdiri dong kayak gitu. Iya, Ya caur itu mah. Soalnya gua nggak tahu konsep toilet cowok gimana dalamnya. Kalau ambil berdiri gitu sebelah gue, ngentot lu ngapain? Anjing. Gua mikirnya ini caur ya kan. Caur anjing kalau kayak gitu enggak sih? Oh, berarti ada buat boker-boker gitu ya. Ya boker masa berdiri, Cok. Iya sih, bener-bener. Makanya gua kan nggak tahu konsepnya. Anjing ya. Menjijikan sih, cuman ya udahlah, itu udah dulu banget itu. Gak cuma anjir. Gua sampai sekarang masih baru tahu, bro. Ternyata dia grab pembokat. Itu sampai sekarang gua gak percaya. Sumpah gua bertahun-tahun satu gang ada. Anjir. Parah. Siapa suruh seksi? Anjir. Aduh. Caur nggak sih itu? Nah, ini yang ke-8 nih. Lo pernah nggak dipinjemin uang oleh teman kita? Lo kasih, tapi giliran ketagih marah, Cok. Oh, itu mah sering banget, Cok. Banget ya. Sering banget. Itu buat yang gitu-gitu teman-teman anjing. tau nggak? Anjing. Giliran dia pengen ya kan kita ngasih. Iya, kita bantu niatnya. Kita bantu niatnya. Iya. Nah, kita kan itu kan uang kita, ya kan. Kita juga butuh duit itu. Iya, suatu saat ya kan. Ketika kita butuh, kenapa Anda tidak membalikannya? Anda ini. Tapi sampai sekarang masih ada nggak yang ngebalikin? Ada lah ya. Sampai sekarang ada lah. Ada lah ya, bro. Cuman ya udahlah. Gue gitu ikhlasin lah aja ya. lah ya. Walaupun anjing lah ya kan. Itu temen, aduh. Tapi gini bro, kadang-kadang ada gitu kan, oke dia mau sama lo ya. Kadang ada temen yang muka tebel bro, kayak nggak kayak nggak terjadi apa-apa. Yasinan gak sih? Kayak pacaran gitu, kayak nggak terjadi apa-apa, Cuek aja gitu. dan dia kayak tetap main sama lo, kayak muka tebel gitu. Ada sih bro? Ada. Anjing, itu apa yang dia rasain? Nggak punya otak kan dah.
Anda nggak punya otak Anda kalau misalnya Anda bermuka tebal. Wala cocok otak mana cocok. Cocok. Itu kayak pernah sih gue tagih, kayak dia lebih ke ya ntar dulu sih anjing, kan gue lagi nggak ada duit, lu tahu sendiri. Tapi kan itu uang gue butuh, dan itu udah lama juga. Anjing sih. Itu temen yang kayak gitu temen, tai banget sih. Ibaratnya tinja. Tinja atau enggak lu? Tinja. Anjir. Tapi kalau gue pribadi sih, gue milih istri karena menurut gue apa sih namanya, anak nih misalkan mau diselamatin anak atau istrinya nih. Kalau gue milih Karena istri ada karena mungkin ya, gue nggak tahu karena gue juga belum berkeluarga dan belum melahirkan. Karena ada yang request istrinya langsung kalau untuk tetap jaga anaknya, bininya biarin aja. Itu gimana? Oke kan, terus lu ketemu tuh sama bini lu di ruangan kan, lu suruh tanda tangan kan, persetujuan. Tapi bini lu minta jaga anak kita, gua nggak usah lu pikirin. Lu mau gimana bro? ya gue tetap memilih, gue nggak mau, gue maunya elu yang selamat, bukan anak kita. Tetap ya namanya perasaan cewek, seorang ibu apalagi ya. Iya betul, tetap mau anak. Maunya anak, cuman kalau buat gue pribadi, gue maunya istri gue. Begitu. Karena susahnya gue tuh sama elu gitu. Iya. Apa-apanya gue sama elu, gue nggak bisa. Nggak nutup kemungkinan anak lu bakal ngelupain lu gitu ya. Iya. Bahasa kasar Ya, kalau misalnya gue ngerawat anak gue, nantinya dia lupa sama gue apa gimana ya kan. Tapi gue jujur lebih milih istri gue sih. Bener. Tapi ada beberapa, gue nggak tahu nih, ini so tauannya gue aja kebanyakan nonton FTV anjir. Ada yang berpikir cowok nih, dari pihak cowoknya, anak itu titipan Tuhan anjir. Jadi mau gimana pun harus tetap jaga anak. Gimana pun. Menurut lu berlaku nggak buat lu? Anaknya itu titipan Tuhan. Iya. Jadi harus tetap jaga anak. Iya. Gimana? Iya emang. Anak tuh emang titipan Tuhan ya. Iya. Jadi. Tapi lu tetap pendirian lu. Intinya memang betul itu nggak salah. Emang titipan Tuhan. Tapi kalau untuk lo disuruh milih, tetap milih istri. Whatever pandangan orang bagaimana ya. Iya. Lu tetap milih istri. Oke. Karena gimana ya? Emang bener sih anak titipan Tuhan, tapi mampus. Wow. Ya Tuhan udah mempercayakan kita untuk nih lo, lu gua kasih anak, jaga nih gitu kan. Betul. Ya cuman kalau misalkan disuruh memilih dua orang itu, ya gue lebih milih istri lah. Ya kalau anak gue kecil emang bisa digenjot aja. Caur ngalang. Gue tetap milih istri gue sih. Iya tetap istri deh bro. Tetap istri. Gue tetap bertahan sama idealis gue. Iya. Nggak goyang ya. Nggak goyang gue. Sip. Nah ini pertanyaan terakhir atau mungkin mau nambah lagi ya kan? Tambah terus. Terus yakin. Apa ya? Udah, ciri fisik apa yang paling lu sukai dari lawan jenis lu? Misalnya lu suka ngeliat cewek itu dari apa? Fisiknya apa? Pasti tete ya? Tete nggak sih cowok anjing banget. Kalau fisik ya? Iya. Rata-rata cowok 90% dari tete anjir. Enggak. Kalau nggak tete pantat tai. Enggak. Gue lebih untuk pertama kali lihat cewek yang dari segi fisik yang gue suka itu, gue pertama kali ngeliat bibir. Anjir. Sumpah. Bibir. Ya gimana ya? Menurut gue kalau misalkan dia pakai yang nggak pakai lipstick ya, yang biasa aja gitu, terus kelihatan seksi, itu gue lebih ke anjing mantep nih gitu. Anjir, definisi bibir seksi menurut lo apa sih bro? Coba. Yang gimana ya? Karena menurut gue bibir sama aja anjir bentuknya. Yang seksi itu kadang nih, ini pendapat gue ya. Cewek apalagi kalau pakai lipstick apalagi tuh. Sip. Misalnya atau lip gloss lah. Gue kalau lipstick nggak terlalu lip gloss lah. Kan biasanya kalau bibir orang manusia itu kan kayak ada garis-garisnya pecah gitu tuh. Oh iya. Ya kan? Pecah-pecah. Iya. Garis-garis gitu. Nah, definisi seksi gue tuh kayak dia tuh nggak ada garis sih, lempeng aja. Sempurna lah ya. Lempeng aja gitu kayak
anjing seksi banget bibirnya gitu tuh. Anjir, iya. Kayak buat Terus ngomong selain enak itu banget apa? gitu ya kan. Itu doang, lu melihat cewek itu, wah, anjir, cakep banget sih. Bibir doang nih. Bibir doang sih kalau gue sih. Berarti karena kenapa gue bilang cowok rata-rata payudara sama pantat, karena gue juga ngerasain anjing digituin. Waktu itu gue pernah ke Lombok. Hah? Gue sama temen gue berdua nih, emang ya gue berdua dibilang montok ya begini gitu. Gue diomongin dong anjing, gue berdua tuh sama temen gue, anjir, dia ngomongnya pantatnya gede juga ya, kan tai ya sih lo. Dia ngomong kayak gitu. Sumpah di Lombok tuh gue, anjir kata gue, wih caur kata gue. Ya menurut gue itu hak itu cowok buat menilai gue. Yang penting gue risih banget, jujur risih banget. Yang penting dia nggak nyenggol sih, nggak nyenggol sih. Yang penting dia nggak nyenggol gue, dan dia nggak, kalau ya namanya cowok wajar lah begitu gitu. Yang penting dia nggak nyenggol gue sih. Tapi ya aneh, gue nggak ngerti ya sama ya jujur nih, gue tuh nggak terlalu suka sama yang ngeliatin. Gue nggak terlalu suka sama yang apa sih namanya, ngeliatin pantat ya. Terus menurut gue gimana ya, kalau misalkan apa sih lu cowok ngeliat bol tuh apa, ketika lu ngeliat bol tuh kenapa gitu, sedangkan lu gue nanya makanya kenapa cowok begitu. Lu main kan nggak di, lu kan main nggak di bola anjir. Lu main itu kan di kemen gitu. Terus itu lu kenapa ngeliatin bola sampai oh ini bola gede tuh gitu. Dulu gue juga pernah punya cewek yang apa sih namanya, bola tuh gede gitu, cuman bentuk pantatnya gitu montok gitu. B aja. BJ ya. B aja. Karena pas dia, apa mungkin karena cowok ngelihat dari pakaian terus agak menonjol seperti tete atau pantat, jadi menurut wow gitu. Gimana sih bro, cowok tuh gimana sih maksudnya? ya gue nggak ngerti ya. Tapi bener nggak, lu banyak ngeliat cowok yang kayak tetenya wih gitu, iya nggak sih? Iya. Iya bener, itu kenapa gitu? Toket gitu kan. Parah. Gue nggak tahu dah. Jadi ya cewek sih risih banget sih. Yang penting kalau gue ya orangnya nggak seneng cari ribut, selagi itu cowok nggak megang atau apa sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sampai keterlaluan, sampai ngikutin banget, ya gue maki sih parah. Iyalah. Gue maki sih. Pasti kita tegur lah. Kalau kayak yang cuma cuy gede banget gitu, cuma paling apaan sih gitu doang kali ya. Bodo amat gitu ya kan. Bodo amat gitu. Itu kan ya saya dia mata diciptakan untuk melihat yang indah-indah bro. Indah. Itu wajar lah. Cuma yang penting jangan terlalu melecehkan lah. Iya. Iya nggak sih? Jangan terlalu melecehkan anjir, kalau terlalu parah. Melecehkan banget. Tapi kalau misalkan sampai ada kontak fisik ya. Ya itu melecehkan banget. Itu parah tuh. Parah itu. Iya betul. Karena gue juga nggak pernah. Jujur gue pribadi ya. Gue suka pengen nanya gitu, cowok kenapa sih kalau ngeliat cewek di jalan gitu kayak tetenya gede, cuitin, emang kenapa anjir? Nggak tahu ya gue mah. Lu gimana menurut Kalau gue enggak sih, enggak ya, biasa aja kayak gue ngeliat toket bibir langsung ya. Bibir aja gue ngeliatnya, iya anjir bibirnya mantep. Itu doang gue. Ya, mungkin lu bukan dari salah satu cowok-cowok yang seperti itu kali bro. Enggak. Kalau tete gede, ya terus kenapa kalau tete gede anjir? Iya kan? Ya gua nggak tahu gimana lu. Itu kenapa kalau tete gede terus kelihatan seksi gitu? Enggak juga ya, enggak pandangan dari situ ya. Anjir kalau tete gede, lu coba deh lu main sama cewek yang tetenya gede, buka baju lu gumo. Gumo lu aja kayak. Gumo enggak lu anjir? Gede banget ayo. Parah anjir. Caur. Terus oke nih, ada lagi nggak ya? Kita habiskan pertanyaan ini guys. Hal apa yang membuat lo berpikir bahwa seseorang dari teman atau keluarga lo itu membuat keputusan yang salah di hidupnya? Lo ambil contoh aja keluarga lo atau teman lo gitu. Menurut lo anjing lo salah banget sih lo begini, lo bikin keputusan begini salah sih. Terserah lo mau dari keluarga lo atau dari teman dekat lo atau gimana. Maksudnya gimana nih? Gue nggak ngerti sumpah pertanyaannya. Jadi misalnya nih kan, hal apa yang membuat lo tuh berpikir kalau misalnya gue nih pihak teman, misalnya gue
passionnya di basket, tiba-tiba gue ngambil balet anjing ya. Terus jadi gara-gara gue nggak fashionnya, jadi karir gue hancur. Terus menurut lu, anjir lu salah banget sih lu nggak milih balet karena fashion lu basket anjing. Ya seperti itu contohnya. Nah gue bikin pertanyaan ke lo, hal apa yang bikin lu berpikir kalau keputusan temen lo atau keluarga lo yang menurut lo itu anjir lu tuh kenapa milih ini, anjir nggak usah, lu tuh salah, tapi lu nggak bisa ungkapin gitu karena ya pandangan lu salah milih anjir, hidup lu tuh nggak di sini, kenapa lu milih ini gitu. Contohnya seperti itu. Kalau dari keluarga lo apa, dari teman lo apa, kalau lu mau pilih salah satu coki. Kalau dari keluarga ya, adek gua sih. Adek lu ya? Adek gua sih. Kenapa bro? Apa sih namanya? Kan dia apa-apa ngikutin fashionnya gua mulu ya. Ya, maksudnya gaya lu ya bro? Gaya gua lah, gaya gua diikutin mulu. Maksud gua anjing lu cari gaya lu sendiri, lu tuh nggak cocok kayak gitu loh. Maksudnya be yourself ya anjir. Iya, lu bukan gua dan gua bukan lu nggak bisa nyamain antara lu sama gua gitu loh. Sip. Itu sih jijik aja gua disama-samain mulu, bukan disamain, diikutin gitu gua. Jiplak banget ya anjir. Cari sendiri anjir. Kayak nih contoh, gua pakai kacamata nih, jujur aja gua minus kan. Yang kiri tuh gua minus 27. Terus apa sih namanya, silindernya 0,5, yang kiri itu minus 17, silinder 0,5, dan dia nggak ada minus, dia pakai kacamata. Semenjak gue pakai kacamata dia ngikutin. Masa sih bro? Iya, gue kayak anjir lu kakak idaman banget kali ya. Caur Idaman nggak? kakak idaman Kakak idaman banget anjir lu. Gue mendingan, kalau kakak idaman mendingan gue cari ade-adean tuh nggak? Ada ketemu gede anjir, parah. Caur Kakak idaman. Oh jadi lu nggak suka lah ya intinya. nggak suka ya Lu lu. ngapain sih ngambil keputusan mirip banget sama gua gitu? Iya, Lu jadi diri lu sendiri lah gitu. apapun yang gue lakuin, apapun yang keputusan yang gue ambil, kadang dia ngikutin. Gue kayak anjing lu ngapain sih, risih gitu. Lu juga kan punya ade nih, misalnya ade lu pernah nggak ngikutin lu gitu? Enggak anjir, lulu gua sih. Lulu gua kan, Iya. mendingan kayak gitu. Karena emang ya beda aja anjir. Mungkin apa lu karena satu jenis sama. Ya mungkin karena adek gua sama cowok kali ya. Kalau gua kan adek gua cowok, cewek ketemu cowok kan beda banget anjir. Dari cowok main logika, cewek main perasaannya udah beda anjir. Iya sih, cuman kayak Risih ya. Risih gitu gua. Kalau di bidang teman, menurut lu teman terdekat lu ada nggak sih yang menurut lu anjir lu salah ngambil keputusan? Ada Ya, nggak usah sebutin Nggak usah lah, disebutin ceritanya aja lah. apa namanya, kawan gua sih ya, kawan kampus sih. Saat kampus kenapa dia tuh? Kayak gini, dia terlalu apa ya, dia kerja milih-milih gitu ya kan. Dia kerja milih-milih, dia pengennya tuh yang wow gitu. Cuma menurut gua passion lo tuh nggak di situ anjing. Gitu loh. Tapi kenapa lu nggak usah banyak milih gitu loh. Lu ambil lu diterima aja bersyukur anjing. Iya, lu gitu terima ya aja kan? bersyukur anjing, nggak usah banyak milih gitu loh. Sampai sekarang gua kalau sama kawan kampus gua tuh kayak goblok lu, gua bilang apa aja sikat dan udah jangan banyak milih, antara gaji gede lah. Ada yang gitu ya? Ada. Ya sekarang sorry itu saya S1 berapa sih ya kan, D3 berapa sih, kadang D3 pun sama SMA kan. Dia tuh pengen gaji yang, ya gue lulusan ini loh, gaji gue harus segini, gue nggak mau kalau misalkan UMR doang. Itu lu goblok sih menurut gue. Ya? Ambil aja dulu gitu menurut gue. Ambil contoh ya, kalau kita di situasi pandemi begini, lu gila sih kalau lu sampai begitu. Iyalah, kalau di situasi pandemi ini tuh kayak, karena semua orang membutuhkan pekerjaan anjir. iya, semua orang butuh dan lu kerja. jangan bergaya anjir ya, bukan berarti kita, maksudnya kita dikasih pekerjaan yang tidak sesuai, kita nggak nolak ya, speak up, cuma jangan terlalu berlebihan anjir. Iya. Kalau lu masih butuh ya jangan terlalu berlebihan lah menolaknya. Maksud gue gitu, biasa aja gitu.
Nah, benar-benar. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Apa lagi nih? Hal paling gila apa yang pernah terjadi di lu pas di tempat umum? Menurut lu gila sih nih, anjir. Nggak tahu menurut lu melihat hal gila atau lu yang ngelakuin di tempat umum menurut lu itu lu gila, boleh apa? Hal gila yang yang gue lakuin di tempat umum. Atau lu yang lu lihat di tempat umum, anjing parah gokil sih ini. Kalau gue pernah ngelakuin hal gila di tempat umum ya terutama WC umum. Itu gue pernah boker. Terus Itu nggak ada air bro. anjing. Itu Gua nggak ada air. udah nggak kebayang nih begini anjing ini. Anjir. Sumpah Terus, itu gue mana sakit banget cow. Sumpah Lagi itu perut lah ya. Itu gua enggak sakit. nih posisinya lu nggak tahu nggak ada air udah boker apa? Lu belum boker udah tahu nggak ada air bro. Ya gue nggak tahu lah. Pas lagi gue mau boker, Terus? udah pek air keren gue nyalain tuh nggak ada. Ini jancok. Gue bilang, "Ya anjing, kagak ada mic airnya ya kan?" Terus. Lah gue bingung dong. Mana itu WC banyak yang antri. Itu Anjing di Sumpah. lantainya gimana? itu WC banyak yang antri dan itu gue Enggak tuh WC satu doang bro. ada dua. Oke. Ada dua dan itu kan kiri kanan, gue makanya sebelah kiri. Ya gue boker aja gue udah. Terus Ya, pas gue nyalain keran, dia airnya mati Mek. terus anjing. Pas Tai banget. lu belum disiram lagi goblok. Ih belum cowok. Caur ya? Itu pas gue jongkok ya kan, udah kelar nih. Iya iya. Gue nyalain, ih anjing nggak nyala, gue udah panik dong. Namanya perut juga masih sakit, ya gue boker, gue terusin lah. Iya iya. Perut. Pokoknya keluarin dulu belakangan lah ya. Iya, airnya belakangan, yang penting keluarin dulu. Iya iya. Terus, Sumpah itu terus lu gimana bro? gue kagak cebok, cowok. Gue kagak cebok. Itu kalau misal itu kolor gue garuk itu isinya tai doang. Itu si tai doang lu. Itu pas Anjing banget. gue liat ke kamar mandi, Enggak lah. ke kamar mandi mana ke WC. Buset tai numpuk cowok, nggak sedekat dulu. Gue nggak bisa Itu bagi orang cerita ada- gue yang nggak bisa lebih pas dalam lu kalau keluar, oke, lagi keluar. nih. Terus itu yang keluar bagaimana bro? Yang pas masuk kan? Nah itu awalnya gue sempet Nungguin. aduh di gue gimana nih ya kan, ini tainya masih numpuk, orang ini mau masuk. Ya kan orang yang di luar kagak tahu kalau airnya mati. Bener. Ya kan? Udah aja. Di situ ada kantong kresek. Terus? Bekas apa sih sampo gitu kan. Iya. Ya udah, itu bolongan tainya gue tutupin pakai kantong kresek. Jancok. Gue tutupin pakai kantong kresek ya kan. Doi nggak tahu. Dia doi nggak tahu dong. Udah keluar, santai aja keluar jalan langsung cabut ngilang gua. Padahal pantat gerah ya, belum Itu cebok ya. pantat belum cebok, Anjing, cok. lu itu posisinya kemana lu? Pulau. Pulau, Cok. Terus lu ceboknya setelah di mana anjir? Ya pas lagi gue udah nemu. Jadi gue waktu itu ke mana namanya? Pulau Seribu tuh namanya apa namanya? Onras. Terus Pulau Onras tuh. lu baru sampai apa lu mau ke suatu tempat itu? Pas mau pulang. Anjing. Pulau terakhir tuh. Pas gue mau balik ya udah. Penjembrangan lu posisi nggak cebok dong. Lu tuh duduk anjing kayak gini nih. Duduk di kapal gini nih. Namanya laut, cowok. Ombak. Bek kayak gitu kan. Itu celana kena bangku ombak begitu licin, Cok. Iya anjing. Bung sereset, gue bilang. Ya udah. Terus Kan gue kalau kemana-mana gue bawa kolor 2. Gue Oh. yang nggak cuman cewek ya, Ya, nggak cuman ya. cewek Cowok lu. ada Gue juga juga ya. bawa kolor 2. Oke. Udah gue pas lagi nyampe apa namanya Muara Kamal, gue nyampe sana, gue lihat kan, Toilet. anjing, Caur ya. kolor gue kuning semua kan. Anjing, Ada cabenya. Gue bilang nih anjing kolornya kuning semua, gue bilang gue dudukin gue ketoprak mana nih. Bagian deh makan ketoprak kan banyak gitu tai tuh. Tolong. Gue dudukin gue ketoprak mana nih, gue bilang anjing. Tapi nggak bau bro. Hah? Selama dicancet tuh nggak bau bro. Tai cok, bau pasti lah ya kan. Iya, anjing. Caur sih. Bau pasti, cuman ya udahlah ya kan. Ya, Parah sih itu, parah sih anjir. untungnya tuh nggak yang ke sampai bleber celana, karena gue bawa celana cuma 1. Iya anjing. Itu cuma di kolor doang, Ya, tapi karena gue bau juga sih. Iya anjir. Caur itu. Tapi lu buang dong di situ. Gue masukin kantong kresek. Oh iya. Ya udah gue buang. Yang isinya tai, masa gue bawa pulang. Kepau aja itu yang gue mikirin orang yang habis boker anjing. Terus gue nggak mikir kalau dia juga boker, tiba-tiba dia juga bingung nggak ada air. Jangan-jangan dia Iya. kayak lu juga anjir. Tapi sih kantong plastik dia buka sih, pas dibuka kue ulang tahun tuh kan.
Tuh kayak happy birthday ya kan. Nggak ada lilinnya. Nggak ada lilinnya tapi numpuk ya kan. Tapi udah melingkar. Udah melingkar gitu tuh. Anjing kepo banget goblok. Gue bilang anjing gue nggak cebok, gue nggak nyiram, gue bilang ya udahlah ya cabut aja lah gue bilang. Lagian anehnya nih, itu kan di pulau cuy, kiri kanannya laut, kenapa nggak ada air gitu, kenapa air mati? Kan Ya. tinggal ngambil dari laut. Lagi sial aja kali bro lu ya. Goblok, gue bilang di pulau nih. Apa emang udah waktunya tai lu dibagi-bagi orang? Parah. Anjing itu parah banget sih sumpah anjing. Tainya gue persembahkan ke orang tuh. Ya, di endorse. Di endorse tuh tai gue tuh. Anjir ya. Ini ada pertanyaan lagi nih bro. Apa tuh? 2 pertanyaan lagi nih. Hal paling bodoh apa yang pernah lu lakuin di depan orang-orang banyak? Hal paling bodoh apa yang pernah gue lakuin di orang-orang banyak? Iya, di depan orang banyak. Depan orang banyak. Kalau depan orang banyak sih enggak, cuman kalau di tempat umum hal paling bodoh ada. Apa tuh? Gue pernah itu ya namanya dulu di bioskop ya, yang namanya di bioskop kan cipokan lah, ya kan, grepe, kan? menurut gue ya wajar lah. Tapi kan itu ada infrarednya tuh, kamera iya. tuh. Baru tahu ya udah maksudnya udah sering baru tahu lagi anjing. Udah gede gini gue baru tahu kalau itu ada tuh anjing tuh. Terus? Nah, ketika gue ya nggak penuh tuh hasrat gue tuh ketika nonton tuh ya kan, cipokan lah, grepe apa gitu kan. Terus? Nah, pas lagi film kelar, tuh gue masuk toilet. Oke. Gue masuk toilet, gue duduk tuh di WC, anjing gue coli gitu. Anjing coli cok. Sih gue coli kayak gitu ya kan, itu Terus. udah lama banget sih, itu gue SMA kelas 1 sih. Terus. Itu gue cokil kan, kayak udah keluar tuh, udah tuh kayak anjing gue ngapain ya, gini. Baru nyadar anjing, goblok banget gue ya kan. Ketika keluar kayak nyesel anjing. Tapi enak gitu ya kan. Anjir. Gue ngapain gitu. Cuman itu hal paling goblok sih. Parah. Karena nggak terpenuhi, tau nggak lu? Tapi kan gue nggak tahu konsep yang gue tahu kelihatan dari luar nih ya kan, toilet cowok kan cuma berdiri doang bro. Terus maksudnya lu lagi samping-sampingan gitu anjing, ngocak apa gimana sih, gue nggak tahu konsep toilet cowok tuh gimana gitu, maksud gue apa ada tempat buat bokernya atau gimana? Anjir, gitu. ya, ada lah tempat bokernya mah. Ada ya, berarti itu. Kalau misalkan gue berdiri sambil coli, sebelah gue ngeliat anjing ngapain lu ya kan? Ngeliatin begini ya kan? Nih. Kalau jatuhnya coli jauh mau gimana ya? Caur kalau gitu mah. Iya caur sih itu menurut gue. Jadi karena kurang di dalam bioskop dikeluarin aja ya kan? Keluarin aja ya kan? Ya Iya. Itu goblok sih sumpah. Hal Kan, paling bodoh. Tapi kan posisinya di sebelah lu emang gak ada orang bro. Pas di bioskop tuh. Ya kan gue ngambil duduk paling atas tuh. Anjing tempat favorit. Tempat favorit dulu waktu zaman SMA ya kan. Iya, paling atas pojok ya kan. Iya, udah pas banget ya. Udah pas banget tuh, enak banget kayak Anjir. tapi kurang nih Kurang gitu kan. anjing. Iya bener. Itu paling bodoh ya yang menurut lo lakuin tuh ya. Ya, itu paling bodoh, hal yang paling bodoh yang gue pernah lakuin sih. Iya. Oke. Terus pertanyaan ini, sebutkan pengalaman paling nyebelin lah buat lo waktu lo berbelanja. Waktu berbelanja, pengalaman paling nyebelin tuh ketika belanja sama cewek sih. Anjir. Belanja sama cewek tuh kayak lu, kalau gue ya, cewek tuh kalau belanja pasti suka ini bagus nih, Ya, terus? ini bagus nih. Anjing lihat-lihat doang tau nggak lu? Dibeli kagak. Gondok lu ya. Gondok gue kayak ini bagus ya, ini bagus ya. Maksud gue lu kalau misalkan pengen beli sesuatu dari rumah udah lu rencanain tuh lu beli, gue pengen beli ini, lu dateng lu beli udah pulang. Nggak usah dilihat-lihat yang lainnya, itu membuat gue kayak ngikutin aja, bagus ya. Iya, aduh malas banget. Tapi berarti menurut cowok itu nyebelin ya bro? Menurut gue nyebelin sih. Menurut pandangan cowok mungkin beberapa orang itu menyebelin gitu. Nyebelin banget. Parah ya. Tapi emang gitu bro, gimana ya? Emang udah hakikatnya tuh, hakikatnya begitu ya kan?
muterin ya kan, suatu lantai, taunya balik ke toko yang pertama yang kita lihat pertama kali datang ke mall itu kan. Ya emang kayak gitu sih, gue juga suka gitu sih. Tapi cowok lu apa namanya, lu ajak kayak gitu dia komplain nggak? Enggak sih bro, Kagak. sejauh ini menurut gue ya, sejauh ini sih nggak ada ya, karena gue ngajak dengan dia bikin statement, ya udah ayo, kan gue bilang ke mall kita shopping, dia bilang ayo, ya dia otomatis dong tahu gue kan tujuannya shopping. Jadi shopping gimana sih definisinya, ya muter nyari barang kita mau, kita cari yang cocok. Ya menurut gue ya nggak apa-apa, dan gue nggak pernah ribut sih gara-gara begitu. Tapi gue nggak tahu ya dia apa mendem. Iya, apa mendem kayak ya udahlah ya, ya kan mungkin mau dapetin hati lu kayak udahlah. Kalau gue sih enggak sih. Kalau lu langsung to the point ya. To the point, gue bilang udah, gue nggak suka anjir, lu kalau mau beli sesuatu beli pulang udah. Bukan pulang sih, maksudnya cabut lah, cuma ngeliat. Aduh, wasting time ya bro. Iya, wasting jadinya jatuhnya. Soalnya gue juga nawarinnya tuh, maksudnya ngajaknya tuh nggak ada pemaksa sih bro. Gue bilang mau nggak, kalau emang nggak mau ya udah, gue sama teman. Kalau emang mau ya udah ayo, tapi temenin belanja, bilang gitu. Kalau dia so far dijawab iya, ya menurut gue ya nggak apa-apa sih bro. Gue nggak tahu ya dalamnya gimana tuh ya. Nah itu nggak tahu gue. Tapi cewek gue pun gitu awalnya ngajaknya. Baik-baik. Aku mau belanja nih, kamu mau temenin nggak? Ya udah dong, gue kayak gue cowoknya kan, ya udah gue temenin gitu kan. Cuman ketika ditemenin ya gitu, masuk dilihat bagus nih, lucu. Lihat-lihat, taruh lagi, jalan lagi, bagus nih, lucu. Anjir, itu kayak ya udah itu kenapa kalau lucu beli, anjir, jangan dipegang-pegang doang gitu. Ya. Emang kayak gitu sih biasanya bro. Tapi mau gimana, emang lihat doang kalau gitu kan, kayak ya at least lu makan waktu gitu. Gedek aja gua. Quality time bro, quality time, tau gak lo? Quality time. Buat cewek gua tolong dong jangan kayak gitu. Langsung aja to the point to the ya. Point aja lah. Iya udah langsung aja lah. Caur sih tapi. Nah, tapi bro, kadang di percintaan nih, kita ngomong percintaan nih ya kan. Ada beberapa loh kisah-kisah ya anjing, kisah-kisah mistis tuh. Mantan nih, kita mantanan ya kan. Kadang ada bro, mantan yang masih gak terima gitu. Kita udah masing-masing ya, namanya mantan ya udah ibaratnya lu gua. Lu mau berteman ayo, mau buat tali persaudaraan ya udah sok. Cuma kalau untuk privacy udah masing-masing kan. Apapun pilihannya ya udah. Cuma kadang ada yang masih mengganggu gitu, nggak terima kalau kita tuh bahagia sama orang. Jadi dia kayak ganggu terus gitu bro. Misalnya cari tahu siapa nih anjir, mantan gua sama siapa sekarang, gua dicari tahu, diganggu, dia apa. Lu pernah nggak ngerasain begitu? Pernah sih. Pernah ya. Dan itu menurut gua bodoh kayak gitu. Kayak dulu mantan gua kayak gimana itu, ganggunya gimana? Dia egois banget sih sebenarnya sih. Jadi kalau gua selingkuh ya udah. Cuman kalau misalnya lu deket sama cewek lain atau lu selingkuh ya lu jangan, lu punya gua kayak gitu. Nah, itu walaupun enggak, konteksnya lu udah mantanan loh. Iya. Walaupun itu udah gua udah mantanan gitu. Cuman tetap kayak gitu dia. Anjir. Ya lu mah gua doang. Tapi kalau gua selingkuh ya udah. Ya posisi tapi putus. Anjir. Nah, ketika gua deket sama satu cewek, dia tuh kayak ngerasa nggak terima dan ganggu dan masih ngechat gua sampai akhirnya tuh cewek yang lagi deket sama gua dia ngindar. Ngerisi-risi ya. Oh ternyata lu masih sama mantan lu ya, padahal udah enggak. Oke, gila, lu pernah ngerasain itu ya? Gue pernah ngerasain itu. Terus lu ngadepin mantan yang begitu gimana bro? Pas gua sama mantan gua kayak gitu, gua blokir sih. Lu blokir aja ya? Blokirin. Lebih ke udahlah. Jadi medsos, WhatsApp, apapun itu gua blokirin tuh semuanya tuh, ngilangin jejak aja. Gitu. Tapi yang paling parah ganggunya itu mantan lu tuh ngapain gitu? Yang menurut lu, wah ini anjing sih, keterlaluan sih, anjing sih. Itu dia ngapain dia bro? Zamannya gua dulu tuh masih Facebook ya. Iya. Itu gua komen-komenan di Facebook sama cewek yang gue
lagi deket, Ah, dan dia ikut nimbrung komen anjir, serasa kalau masih pacaran gitu. selasa masih pacaran, dan dia ngomong oh ini apa namanya, Pacar baru. ya cewek baru kamu kata gitu kan. Cak. Ngomongnya sih gitu, terus kita jadi nggak buat besok pergi. Ya, Gue sampai apaan sih? padahal lu nggak ada plan sama dia Gak ya. ada plan sama dia. Sakit sih, menurut gue itu sakit sih bro. Gue kayak, iya apaan sih lu? Kayak gitu. Dan cewek yang lagi deket sama gue, oh lu masih berhubungan sama mantan salah lu. paham. Salah paham. Jadi gagal. Jadi nggak gagal. lagi. Iya. Terus lu nanganin mantan lu yang kayak gitu akhirnya sampai dia berhenti ganggu lu tuh lu ngapain kemarin? Gue Lu tuh gimana? blokirin sih. Udah itu doang. Sebelumnya gue chat dulu. Lu chat apa bro sama dia? Gue chat kan, ya kita udah nggak ada apa-apa, ya udahlah tolong hargai privasi gua ya kan. Gua kan pun sekarang lagi udah nggak sama lu, gua bilang gitu kan, tolong hargailah Hidup masing-masing. hidup masing-masing, kita emang apa nggak bisa kayak dulu lagi nih, gua bilang gitu. Akhirnya ya udah gua blokirin, dia pun nggak nyari gua lagi, gua tuh ngilang gitu ya. ngilang gitu aja gua. Tapi kan kadang ada ya bro yang sampai nyari tahu tuh apa PDKT-an lu siapa, kayak sampai diganggu bener-bener, bukan lebih keganggu lu nya, cewek lu yang barunya itu diganggu itu gitu. Parah gak sih menurut lu kayak begitu? Menurut gua sih parah, sakit menurut gua kalau kayak Kalau gitu. kayak gitu ya bro. Sakit. Terus kalau misalnya lu ngerasain seperti itu, lu mau ngomong apa sih ke mantan lu? Kalau gua ngerasain gitu, Iya. tolong dong hargai privasi kita Gitu nih. lagi lu ya. Iya. Karena ya dulunya kita pernah senang, kita pernah bagi, tapi sekarang kan sudah tidak nih. Oh, lebih ke melekin matanya, Ya, lihat kenyataan lah lu. Melihat kenyataan. Kita udah bukan siapa-siapa loh. Kita nih bukan dibilang bukan siapa-siapa, kita ya kalau mau temenan ya ayo Ya, gitu loh. Cuman udah gue nggak bisa ngebagi. nggak sedekat dulu lah. Iya, nggak sedekat dulu. Gue nggak Ya. bisa bagi cerita gue yang lebih dalam ke lu lagi nih. Balik gitu. lagi just friend ya kan. Iya, balik lagi just friend. Just friend bro. Hanya teman. Bener. Tapi berarti lu kemarin sempat ngerasain risih lah ya digituin ya. Risih gue. Risih sakit ya. Risih parah. Oke. Kayak malas aja gitu, kayak ih apaan sih lu gitu. Sakit ya, menurut lu kayak gitu kayak gimana sih, sakit ya bro? Menurut gue sakit sih, kayak Sakit ya. udah apa udah gitu loh. Udah, Siapa woi, suruh lu? udah apa woi. Wake up. Iya kan? Siapa suruh lu bertingkah gitu? Iya kan. Penyesalan emang belakangan, kalau duluan pendaftaran. Iya, pendaftaran duluan. Iya. Tapi ada yang nyesel datang duluan. Ada. Ketika lu telat sekolah, Ya. Telat sekolah. datang duluan. Misalnya sekolah sepi nih ya kan. Lu datang pertama nih. Terus Sekolah masih sepi. iya. Lu ngomong apa? Anjing gua datang duluan. Nyesel gua datang duluan. Iya. Ya Oh kan? iya anjing. Nyesel datang duluan tuh. Oh itu nyesel datang duluan contohnya ya. Contohnya itu. Iya betul. Benar. Ini kita ngomong percintaan lagi atau gimana ini bro? Enaknya. Boleh kalau mau percintaan lagi atau mau ngebahas tentang saya nih. Iya sih, tapi kayaknya percintaan lebih seru nih bro. Dari mantan lu nih, ada nggak sih perasaan nyesel lu buat ninggalin nih mantan? Anjing, kenapa gua putusin? Karena lu nyesel, anjir nih orang baik lagi, nih orang keren banget lah, perfect sih enggak ya, pokoknya the best lagi, kenapa gua putusin sih anjing gitu kayak. Tapi udah terjadi dan lu udah putus, nyesel lu tuh belakangan. Lu pernah gak sih ngerasain gitu? Kalau dibilang ngerasain gitu, gue nggak pernah sih. Karena gue jujur gue nggak pernah mutusin cewek ya. Iya. Kalau gue ya. Wah. Jadi ketika gue sama tuh cewek kayak udah gue ngerasa bosen, ya gue ngomong ya gue bosen sama lu nih. Yeah. Gue udah kayak ngerasa lu beda. Tapi gue nggak mutusin, malah gue nyari solusinya untuk ya lu kalau mau bangun bareng lagi ayo. Gue gitu sih. Nah jadi ketika gue ngomong, biasanya nih yang gue rasain udah beberapa kali gue ngomong gue bosan sama lu, kok lu berubah. Gue nyari solusinya tapi dia salah kaprah. Dia salah tanggap, yang dia menanggap Oh lu ya bosan? udah kalau lu bosan kita putus. Nah di situ juga kadang gue mikir, oh ya udah kalau mau putus
karena gue sendiri pun udah kayak lu udah beda gitu. Udah nggak bisa dipertahanin ya bro. Iya. Iya. Jadi gue seringnya diputusin, bukan gue yang mutusin. Jadi cowok korban putusan banget. Lebih ke bucin bro lu ya bro ya. Bucin sih. Parah sih. Tapi jarang ada sih gitu, rata-rata cowok ninggalin tanpa jejak sih bro. Iya. Iya nggak sih? Kebanyakan begitu. Menurut gua dia konteksnya bosan. Tiba-tiba ngilang aja gitu, di chat nggak dibales apa nggak bales gitu. Hilang by kayak ninja Hattori aja anjir, ring gitu. Lu tipe kalau gitu nggak sih bro? Apa lu orangnya sampai di-clearin bener-bener clear banget gitu atau gimana tuh? Bener. Jadi kayak kurang lu jadi cowok, mending pakai rok gitu ya. Iya. Karena menurut gua tuh ya cewek tuh bukan boneka ya yang harus dimainin gitu. Anjir. Karena kalau pria sejati itu nggak main boneka aja. Nggak main boneka. Itu quotes banget. Quote. Mantep nggak tuh quotes gue? Banget ini kayaknya di Karnet ini harus ada endingnya tuh quote-nya. Jadi quote malam ini apa bro? Quote malam ini tuh cewek tuh bukan boneka yang untuk dimainin. Karena pria sejati itu tidak main boneka. Cakep. Caur. Gila itu quotes banget. Itu keren banget. Caur. Buat kalian cukup sekian nih Q&A kali ini, Karnet kita kali ini. Jadi kalau selama kita bikin konten ini ada salah kata atau kata-kata yang kita nggak cocok buat dicontoh, jangan diikutin bro. Ini kita cuma just fun aja, konten-konten aja bro. Jadi yang bagus ditangkep, yang nggak bagus sih dibuang aja bro. Jadi kayak santai aja, kita cuma buat konten-konten aja. Nah, buat kalian juga nih, barangkali ada yang mau kan gabung sama kita di Karnet kita, boleh banget bro. Bisa banget. Nanti kita bakal masukin di kolom deskripsi itu ada IG official kita atau email official kita sih, kalian bisa ngobrol. Kalau mau gabung silakan, kita terima kasih banget kalau kalian mau gabung di Karnet kita bro. Kita sangat welcome. Keluarin aja apa yang ada di unek-unek ya kan, keluarin aja bro, it's okay itu. Oke guys, kalau kali ini cukup sekian konten kita kali ini. Jangan lupa terus support kita, Just Friend bro. Jangan lupa untuk like, Comment, share, and subscribe. Bye bye.
Kalau gue tipikal orang yang gue clearin sih. Iya. Gue clearin. Kalau tiba-tiba ngilang gitu kayak lu nggak gentle sih menurut gue. Lu kayak mainin perasaan perempuan, tau nggak?